The eye full of Philadelphia's live and direct, rocking the scene. Breaking on down for the B-boys and B-girls, we're in it, do they thing. Pump it, louder, come on, don't stop, and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Humaniora adalah cabang ilmu yang mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan pengalaman manusia, seperti budaya, sastra, seni, sejarah filsafat, dan bahasa. Adapun fokus utama dari humaniora adalah memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi karya dan fenomena manusia dari berbagai perspektif. Adapun 6 manfaat humaniora, yang pertama, pengembangan keterampilan kritis, yang dimana humaniora membantu dalam mengasah kemampuan berpikir kritis, analisis, reflektif. Ini penting untuk mengevaluasi informasi secara mendalam dan membuat keputusan dengan bijaksana. Yang kedua, pemahaman budaya, yang dimana memperdalam pemahaman tentang berbagai budaya, tradisi, dan nilai yang meningkatkan toleransi dan apresiasi terhadap keragaman. Yang ketiga, keterampilan komunikasi studi humaniora, yang dimana meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tulisan melalui analisis teks dan ekspresi ide yang jelas. Yang keempat, pengembangan empati, yang dimana membaca dan menganalisis karya sastra dan sejarah memungkinkan seseorang untuk memahami perspektif dan pengalaman orang lain yang memperkuat rasa empati. Yang kelima, pembentukan identitas, yang dimana humaniora membantu individu memahami identitas mereka sendiri dan masyarakat melalui studi sejarah, budaya, dan tradisi. Yang keenam, inovasi kreativitas, yang dimana studi dalam bidang seni dan kreativitas yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan dan pekerjaan. Contoh penerapan humaniora dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bahasa dan komunikasi, yang dimana menggunakan bahasa untuk berkomunikasi sehari-hari baik secara lisan maupun tulisan. Mengapresiasi karya sastra seperti novel, puisi, dan drama. Yang kedua, sejarah, yang dimana memahami konteks sejarah dalam berbagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan mengunjungi museum atau situs yang bersejarah. Mempelajari sejarah lokal untuk memahami budaya dan tradisi daerah. Yang ketiga, filsafat, yang dimana menggunakan pemikiran kritis dan memecahkan masalah sehari-hari, merenungkan makna hidup dan nilai-nilai etika, diskusi tentang masalah moral dan etika dengan teman atau keluarga. Yang keempat, seni, mengapresiasi seni visual seperti lukisan, patung, dan fotografi, menghadiri pertunjukan teater, konser, musik, dan lain-lainnya, gambarkan, melukis, atau terlibat dalam aktivitas kreatif lainnya. Yang kelima, religi dan kepercayaan, yang dimana mengikuti ritual dan upacara keagamaan, mempelajari teks-teks keagamaan dan refleksi spiritual, berdiskusi tentang keyakinan dan pandangan hidup dengan orang lain. Yang keenam, etika dan moral, yang dimana membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip etika, membahas isu-isu sosial dan etis dalam konteks komunikasi atau keluarga, mengikuti perkembangan isu-isu hak asasi manusia dan keadilan sosial. Nah, dengan memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep dari humaniora, kita dapat memperkaya perspektif kita tentang dunia dan meningkatkan kualitas interaksi sosial serta kehidupan pribadi. Sekian dari hasil. Sekian dari hasil video saya. Oke. Aspek kehidupan dan pekerjaan. Sosial. Nah, dengan memahami dan memperkaya perspektif tentang dengan memahami